keadilan Yesus bagi mata kita dan mata kau. Bukan masalah Romawi. Apa Romawi itu? Buang-buang waktu kamu ceritain Romawi. Gak nyambung sama sekali. Yang saya tanya, orang di Nazaret bisa lihat Yesus, ya, bisa lihat Yesus satu kampung dengan bola matanya. Kan kayak gitu. Nah, sekarang kalau Yesus itu disebut maha adil, mana keadilannya untuk bola mata kita juga? Bola mata kamu, bola mata saya. Mana keadilannya? Itu yang kutuntut darimu. Gimana cara jelasinnya? Ke Romawi jauh kali kau cerita. Aduh, bagaimana keadilannya? Itu yang perlu kau jawab. Bukan Romawi, dongeng sana sini gitu. Terus ya yang saya lihat dari pertanyaan RK tadi, ya teman-teman semuanya. Lalu bagaimana dengan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir? Ada kaki itu. Kaki Allah katanya di neraka. Di dalam Islam itu ada ilmu takwil namanya. Ya. Jadi kalaunya Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', dia berbeda dengan segala sesuatu. Kalau sebutannya kaki, kenapa? Berarti kalau dia beda dengan segala sesuatu, jangan dipikirkan dengan sama kaki kita, jangan. Beda. Allah itu menjelaskan karena kita mengetahuinya hanya kaki, gitu. Manusia berpikir, manusia punya kaki. Maka Allah jelaskan, kakinya di neraka jahanam artinya apa? Kehinaan untuk orang kafir itu, dia membenamkan kakinya ke jahanam. Artinya apa? Sehina-hinanya diinjak-injak itu kafir. Maksudnya. Itu. Makanya kalau saya injak kepala RK, artinya apa? Menghinakan RK. Bukan berarti saya kakinya ke kepala RK. Enggak. Maksudnya kayak gitu, majasnya. Ya. Itu ada ilmu takwilnya. Jadi kehinaan untuk orang-orang kafir yang tidak menyembah Allah. Apa? Dibenamkan kaki Allah ke jahanam katanya. Bukan kaki kayak kita lalu turun gitu ke neraka jahanam. Itu maunya RK. Tadi tentang masalah Tuhan Allah kamu menyesatkan itu nggak ada jawabannya. Kenapa Tuhanmu menyesatkanmu? Supaya kamu percaya dengan dusta. Putar sana putar sini masalah Romawi pula ditanya. Itu ya. Terus untuk masalah gunung, saya percaya, kata RK, kalau gunungnya ada. Saya nggak membahas masalah gunungnya masalahnya. Makanya nggak saya jawab gunung apa. Saya nggak bahas gunungnya, yang saya bahas itu konsep ketuhanan. Cara membuktikan Tuhan ada itu bukan dengan cerita Nabi Musa. Tapi dengan mengenali diri kita. Coba RK, ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapa yang bikin tubuh kita? Pasti Tuhan. Ya, dia di mana dia bikin? Di dalam rahim ibu kita. Dengan sistemnya, kan kayak gitu. Dia meniupkan ruh ke tubuh kita di rahim ibu kita. Itu buktinya adanya Tuhan membentuk kamu. Quran surah Ali Imran ayat 6. Tuh. Dia membentuk kamu sesuai yang dia mau. Ayo. Kayak gitu cara mengetahui Tuhan. Gak perlu mengetahuinya itu repot-repot ke sejarah Nabi Musa dulu. Mana pecahan gunungnya? Jauh kali. Diri kita aja pikirkan, kita ini dari mana? Adakah saya dulu bikin tangan? Gak ada. Adakah saya dulu bikin kaki? Gak ada. Oh, saya di dalam rahim ibu saya. Keluar diberanakkan. Terus yang bikin kaki saya siapa di dalam rahim? Terus yang bikin mata saya siapa dalam rahim? Kan gak kelihatan. Kenapa saya jadi berbentuk? Itulah artinya ada yang menciptakan kamu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jawab tuh ya, jawab keadilan Yesus kayak gimana? Keadilan Yesus itu yang perlu saya tekankan. Silakan. Baik. Baik. Silakan Pak Ustadz, pencet Ustadz. Jadi gini Ustadz, ya. Ketika Pak Ustadz mengatakan, ya pertanyaan saya tadi Pak Ustadz tidak bisa.
Pak Ustadz ingin menyapuratakan Kristen dengan Nasrani, tetapi Pak Ustadz tidak bisa sanggup menunjukkan dalil tentang 3 dalam 1 dalam iman Nasrani, berarti itu omon-omon. Nangkap ya? Kecuali Pak Ustadz sanggup menunjukkan 3 dalam 1, ya, Tritunggal atau Tritunggal dalam Nasrani itu seperti apa? Pak Ustadz sanggup tunjukkan doktrin Tritunggal dalam Nasrani itu seperti apa? Apakah sama dengan doktrin Tritunggal yang diimani oleh orang Kristen? Ya, kalau Pak Ustadz tidak sanggup tunjukkan itu berarti omon-omon. Itu omon-omon namanya Pak Ustadz. Kita ini diskusi ini bukan omon-omon, by data, evidence based, berbasis data. Ya, kemudian Pak Ustadz, kalau bicara keadilan Yesus tentang mata buta dan lain-lain, Yesus maha adil, maha kasih. Saya tidak tahu arahnya Pak Ustadz ini yang gimana. Orang buta ketika datang kepada Yesus, dia sembuhkan 2 orang buta. Berbeda dalam surah Abasa. Ketika Abdullah bin Umi Maktum datang kepada Muhammad, Muhammad berwajah masam kan? Iya kan? Jadi saya tidak tahu arah Pak Ustadz berbicara tentang keadilan Yesus dan maha kasih Yesus itu dia sudah tunjukkan. Orang buta datang kepada dia sembuhkan. Itu maha kasih dan maha adilnya Yesus. Ya, berbeda kalau bilang maha adil Allah lewat Nabi Muhammad. Dalam surah Abasa, ketika Abdullah bin Umi Maktum datang kepada dia, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di situ, Ustadz? Kan Nabi Muhammad berwajah masam. Ya, apapun alasannya ketika mengatakan ya, Abdullah bin Umi Maktum itu orang munafik atau apa, Yesus bertemu dengan orang munafik. Yesus tidak tahu menahu tentang orang buta itu munafik atau tidak, tetapi dia melihat dengan belas kasih, dia menyembuhkan. Apakah Nabi Muhammad bisa lakukan sama seperti Yesus? Seperduanya aja bisa menyembuhkan orang-orang buta. Bukti bahwa Allah itu maha adil, maha kuasa yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Tidak bisa. Tidak ada Muhammad pernah menyembuhkan orang-orang buta. Iya kan? Ya, kemudian poin berikutnya Ustadz. Tentang kaki Allah yang ada di neraka sesuai dengan hadis Sahih Bukhari. Pak Ustadz bilang majas. Pohon bisa dimajaskan. Manusia bisa dimajaskan. Benda mati bisa dimajaskan. Orang bisa dimajaskan. Allah dimajaskan sama Yusupei. Iya kan? Allahnya dimajaskan sama Yusupei. Ketika Allah dimajaskan sama Yusupei, pertanyaan saya, di mana laisa kamislihi syai'un? Allah tidak serupa dengan makhluk. Mukalafatul lil hawadis. Dia itu qiyamuhu binafsihi, betul-betul berdiri sendiri. Tidak bergantungan. Benda dimajaskan, orang dimajaskan, Allah dimajaskan sama Yusupei. Nah ini persoalan. Kalau dia qiyamuhu binafsihi, kenapa kau majaskan Allah? Iya kan? Kalau dia itu qiyamuhu binafsihi, kenapa kau majaskan Allah? Ini pertanyaan besar. Satu-satunya ustadz yang memajaskan Allahnya adalah Yusupei. Benar gak Pak Ustadz? Ya. Kemudian, Pak Ustadz memberikan sebuah statement yang bagi saya blunder. Kenapa bagi saya blunder? Pak Ustadz mengatakan, cara mengenal Tuhan itu bukan lewat Nabi Musa. Wah, ini blunder. Ada fitinya tadi. Cara mengenal Nabi Musa itu bukan lewat, cara mengenal Tuhan bukan lewat Nabi Musa. Itu kan perkataan Pak Ustadz. Lalu kalau Musa tidak ada pada saat itu, bagaimana manusia bangsa Israel mengenal Tuhan? Nabi ini kan penyambung lidah Allah, perantara. Lalu kalau tidak ada Nabi Musa pada saat itu, bagaimana manusia mengenal Tuhan? Apakah dengan gunung yang hancur kita bisa mengenal Tuhan? Lalu saya bertanya, di mana gunung yang hancur sehingga kita bisa mengenal Tuhan sesuai dalam Al-Araf 147? Iya kan? Ini persoalan besar Pak Ustadz. Pakai akal. Kan fahlam anahu la ilaha illallah kan? Silakan Pak Ustadz. Tafadol, saya kembalikan Pak Ustadz. Jangan majaskan Allah Pak Ustadz. .
Nggak jelas sih. Gak jelas, bantah aja Ustaz. Oke, Oke. Ustaz. Aku heran kamu itu ngomong apa nggak jelas gitu loh. Kamu kesana kemari tentang masalah Laisa Kamislihi dan Majas. Ilmu takwil itu ada RK dalam Islam. Ada namanya ilmu takwil, bukan saya yang memajaskan. Gimana sih? Memang ada disiplin ilmunya, ilmu takwil itu ada dalam Islam. Kok saya yang memajaskan? Kocak kali kau itu. Heran. Terus tadi katanya Nabi Muhammad tidak menyembuhkan orang buta. Nabi Muhammad menyembuhkan orang buta nih. Ya. Kenapa pula kau sampai ke sini pembahasannya? Yang dibahas ketuhanan malah dibahasnya Nabi Muhammad. Suatu ketika aku melatih kudaku, tanpa kudaku sengaja kakiku menginjak telur ular. Mata ular tersebut menyengat mataku. Kemudian Rasulullah meniup kedua matanya dan dia langsung bisa melihat. Apa? Nabi Muhammad itu bisa menyembuhkan orang buta. Lalu ngapain kau bahas-bahas abasa? Bukan. Bukan, RK, ya. Bukan yang permasalahannya orang buta kagak. Yang kupermasalahkan itu kalau kata kamu Yesus itu maha adil, ya. Dia nongol sama manusia di zaman pertama, di abad pertama. Maka dia juga harus nongol dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti. Nongol di depan mata kita semuanya. Baru itu bisa disebut Yesus yang adil. Bukan bahas masalah orang buta. Kesana kemari. Orang di Najaret, satu kampung dulu di abad pertama, satu kampung lihat Tuhan dengan fisiknya, dengan bola mata. Yang ku tuntut samamu, mana keadilan Yesus untuk bola mata kita? Kok malah bahas orang buta? Heran, makanya saya bingung teman-teman. Apa ya yang disampaikan RK dari tadi gitu? Yang ditanya apa, dijawab apa? Yang kutanya mana keadilan Yesus untuk bola mata kita? Kalau Yesus itu adil, sejak zaman Nabi Adam, dia udah nongol depan Nabi Adam sampai seluruh manusia kiamat nanti. Dia nongol di hadapan manusia. Manusia bisa melihat semua dengan matanya. Manusia Yesus bisa dilihat manusia lain. Kan kayak gitu. Kamu bisa lihat, aku bisa lihat. Itu namanya Tuhan yang adil. Karena kita bisa melihat fisiknya semuanya. Nah sekarang ku tuntut mana keadilan Yesus untuk mata kita. Bukan orang buta yang dibahas. Nggak nyambung gitu loh. Dari tadi heran saya apa yang dijawab RK ini. Heran saya teman-teman. Terus untuk masalah Nabi Musa. Katanya tidak perlu tidak perlu mengetahui Tuhan itu melalui Nabi Musa. Kata RK, ya kata RK. RK, nih, aku kasih tahu ya. Ada sebuah kaidah, man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Barang siapa mengenali dirinya, maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Gak perlu jauh-jauh ke sejarah Nabi Musa. Pandang diri kita dulu siapa. Kan kayak gitu, dari mana kita diciptakan? Siapa yang membentuk kita? Pikir dulu itu kau. Kau pikir dulu di situ, siapa yang membentuk dirimu? Adakah kau bikin kakimu sendiri, bikin tanganmu sendiri, bikin rambutmu sendiri di dalam perut ibumu? Hah? Ada gitu? Siapa yang bikin tanganmu? Yesus. Alih-alih Yesus, jauh. Jauh Yesus masuk ke perut ibumu bikin kamu. Enggak lah. Yang membentuk itu Tuhan semesta alam. Itulah buktinya Allah itu ada. Karena kau dan aku ada. Paham? Dia yang membentuk kita. Ngapain ke Nabi Musa nyari Allah? Jauh. Jauh ngapain sampai nyari-nyari gunung-gunung yang pecah pula? Ngapain? Gitu cara mikir di Islam itu. Ngapain? Allah itu ada, sudah pasti ada. Itu kan masalah teofani. Ya, teofaninya. Ketika bersama Nabi Musa. Terus satu lagi nih, yang kupertanyakan samamu, yang kamu katakan, tunjukkan Nasrani tadi. Nih, Nasrani dengan Kristen, apakah sama? Sama pahamnya. Sungguh telah kafirlah dari kalangan orang-orang Nasrani
yang mengatakan sesungguhnya Allah itu paduan 3 hal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sama kan dengan Katolik kau. Jawablah, mana keadilan Yesus ya? Baik Ustaz. Selamat Ustaz. Jangan sampai keceplosan blunder lagi nanti ya. Lanjut, pecat. Ya. Lanjut Ustaz. Belum. Oke. Nah ini, Ustaz. Ya memang ya ternyata maksud Pak Ustadz di situ ya. Tapi saya coba menanggapi. Terkait Nabi Muhammad menyembuhkan mata orang buta Pak Ustadz. Di situ kan orang itu menginjak telur ular. Ya kan? Hubungan menginjak telur ular ini kan pakai kaki. Kenapa bisa lari ke mata Pak Ustadz? Maaf, saya cuma tanya Ustadz. Ya, menginjak telur ular lari ke mata. Maaf, saya cuma tanya. Saya ingin tes, tahu-tahu saja Pak Ustadz. Ya maaf, itu pertanyaannya. Ya. Kemudian, poin berikutnya. Bicara tentang keadilan Yesus. Yesus bilang gini. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Ya, itu kan kata Yesus. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Berarti penyertaan Yesus ini sempurna. Sampai detik ini dia masih menyertai kita. Buktinya apa? Bahwa Yesus itu adil dan dia menyertai kita sampai saat ini. Pak Ustadz, kalender yang kita pakai sekarang ini kalender Gregorian Pak Ustadz. Artinya apa Pak Ustadz? Ya, Pak Ustadz tanggal 25 teman-teman Islam ketika tanggal 25, 26 sampai tanggal 1 itu terima gaji. Itu berarti Yesus bukan saja mengasihi orang Kristen tetapi mengasihi juga teman-teman Islam. Karena kalender Gregorian itu adalah kalendernya kita Kristen. Jadi kalau Yesus tidak menyertai umat manusia sampai akhir zaman, maka sampai detik ini kalau mau gajian itu pakai teropong dulu Ustadz. Keker dulu Ustadz, keker. Ini bintang ini sudah sejajar atau belum? Kalau bintang belum sejajar, kalau sampai detik ini, kalau bintang itu belum sejajar, berarti sampai detik ini kau tidak gajian. Gajian bisa lebih cepat, gajian bisa lebih lama. Benar gak Ustadz? Ini saya diskusi yang sederhana saja ini Pak Ustadz. Ya, jadi bukti Yesus menyertai manusia sampai akhir zaman. Di mana bicara tentang keadilan Tuhan itu. Kalender itu adalah kalender Gregorian. Tanggal berapa hari ini teman-teman? Ya, kita lihat ini tanggal berapa nih? Hari ini tanggal 1 Februari. Ini kalender Gregorian. Berarti sudah gajian belum saya tanya? Sudah gajian. Berarti Yesus ngomong benar dong. Dia menyertai. Dia adil gak? Adil. Jadi tidak perlu kita pakai keker teropong. Baru lihat. Oh ini bintangnya belum sejajar. Kalau bintang tidak sejajar kau tidak terima gaji. Itu logikanya. Benar Ustadz? Pak Ustadz mau nggak? Saya tanya teman-teman Islam. Kalau di sekarang pakai kalender tidak pakai kalender Gregorian, bagaimana? Benar gak yang saya ngomong? Kalian harus keker-keker dulu. Ini makanya saya bilang pakai gitu. Bukti Yesus itu adil. Dia menyertai manusia sampai kalender pun diperhatikan. Ya kan? Jangan keker Jo. Ketong tidak perlu keker karena kalender Gregorian itu sudah jelas ya Pak Ustadz ya. Ya. Kemudian Pak Ustadz mengatakan ketika Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu bicara teofani. Betul Pak Ustadz ngomong tadi gitu. Makanya saya ngakak. Sejak kapan Islam mengajarkan teofani? Kalau Islam atau Al-Quran mengajarkan teofani, mana dalilnya? Teofani itu apa Pak Ustadz? Sosok ilahi. Katanya Allah tidak serupa dengan makhluk. Kok ada sosok ilahinya? Hanya Kristen yang bisa menjabarkan tentang sosok ilahi atau teofani ini. Ya. Pak Ustadz, keker dulu Pak Ustadz. Keker. Ya.
Jadi gitu Pak Ustadz ya. Jadi saya bilang ini, coba Pak Ustadz, itu pertanyaan saya tuh. Pak Ustadz harus pertanggungjawabkan pernyataan Pak Ustadz. Tentang teofani, tentang gunung yang hancur itu tidak dijawab. Itu esensi Allah. Majas. Masa Ustadz Yusuf, seorang kelas Ustadz Yusuf P memajaskan Allah? Kalau pertanyaan saya, ini bukan statement, ini pertanyaan. Kalau Allah dimajaskan, apa bedanya dengan manusia juga dimajaskan? Kalau manusia juga dimajaskan sama seperti Allah, ya, bagaimana dengan qiyamuhu binafsihi? Ini coba logika. Benar gak yang gue ngomong? Ya, silakan Pak Ustadz. Bentar ya teman-teman ya. Aduh. Saya ketawa lihat jawaban RK teman-teman. Ya, yang kita minta itu keadilan, kok dia bahas kalender gitu. Di mana nyambungnya keadilan tuh di mana? Keadilan Tuhan, RK, yang kutanya ngapain kau bahas kalender? Tadi bahas Romawi, bahas pula kalender. Apa teman-teman RK ini? Heran saya dari tadi loh. Iya, tadi dia bawa tentara Romawi, sekarang bahas kalender. Katanya Yesus menyertaimu selama-lamanya. Menyertai apa dengan kalender? Maksud RK kayak gitu. Yang kutanya tuh keadilan bagi mata kita. Kau ngapain bahas kalender? Kagak nyambung. Aduh, dari tadi aku berapa kali ku tekankan keadilan untuk mata kita. Karena Yesus menyertaimu, katamu kan kayak gitu, menyertainya seperti apa? Apakah Yesus nongol dengan fisiknya seperti di Nazaret dulu? Kalaunya Yesus itu adil, RK ya, dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, dia terus nongol di hadapan setiap manusia. Itu baru dinamakan Tuhan yang adil. Nggak nongol di abad pertama saja. Makanya kau nggak bisa menjelaskan kesana kemari, kan? Romawi lah, kalender lah. Nggak, karena apa? Yesus itu nggak bisa adil. Gugur dia sebagai Tuhan karena dia tidak bisa adil gitu. Itu yang dimaksud malah bahas kalender, bahas Romawi. Nggak nyambung sama sekali. Untuk masalah teopani itu bahasaku agar kau mengerti, bukan bahasa dalam Islam. Kan kayak gitu. Karena kalian mengenalnya teopani. Gitu. Biar kau mudah mengerti. Kalau di Islam memang nggak ada teopani. Ngapain? Di Islam itu ilmu takwil. Ya, takwil. Bukan teopani. Jadi kayak gitu, RK nyambung dikit lah. Ya, saya nggak tanya kalender. Yang saya tanya mana keadilan Yesus bagi bola mata kita. Keadilan Yesus bagi bola mata kita. Itu yang kutekankan samamu berkali-kali. Malah bahas Romawi, bahas kalender, apa coba? Terus Nabi Muhammad, ya katanya tadi ular. Ini sampai ke Nabi Muhammad loh teman-teman. Temanya konsep ketuhanan, larinya ke Nabi Muhammad jauh kali. Makanya dia lepas dari tema, tapi nggak apa-apa saya jawab aja gitu, kehabisan bahan mungkin. Ya, kenapa sampai ke mata? Ini sampai ke mata, ya. Karena setelah menginjak ya tanpa sengaja kakiku menginjak telur ular. Lantas ular tersebut menyengat mataku, dipatok di mata. Paham? Apa katanya hubungan dengan telur ular dengan mata? Makanya perhatikan tadi, ya. Aduh, RK yang kutuntut samamu satu. Mana keadilan Tuhanmu untuk mata kita semuanya? Jangan kesana kemari berdongeng aja dari tadi kulihat. Heran. Itu aja dari awal pertanyaan saya loh ini ya teman-teman ya. Dari awal saya PK dengan dia hanya satu pertanyaan aja. Enggak saya tambah-tambah gitu pertanyaannya. Ya,
Masalah orang buta disembuhkan udah, doktrin tertunggal udah. Keadilan Tuhan ini yang belum nih RK nih. Ya, keadilan Tuhannya kayak gimana? Yesus masa nongol di Nazaret satu kampung doang yang bisa lihat. Katanya Tuhan. Ya. Atau sekarang kayak gimana? Yesusnya RK digantung di langit biar manusia bisa lihat semuanya dengan bola mata gitu. Tetap aja nggak adil. Bila Yesus digantung di langit biar kelihatan. Tetap dia nggak adil. Karena apa? Zaman Nabi Adam tidak kelihatan Yesusnya. Sebelum Yesus nongol di abad pertama belum kelihatan Yesusnya. Kalau Yesusnya mau digantung di langit sekarang biar semua manusia lihat, tetap nggak adil juga. Lalu mana adilnya Yesus itu untuk bola mata kita? Bola mata bukan kalender ya. Bola mata bukan kalender. Itu jangan puyeng-puyeng. Baik. Baik, Ustaz. Kan, pencet, Ustaz. Belum. Oke, Ustaz. Gini, Ustaz. Ya. Ketika kau ingin mendakwakan sesuatu, ya, terkait teofani ini. Kamu ingin mendakwakan sesuatu kepada orang Kristen atau orang non-Islam, lalu kau menggunakan kata teofani, kata yang sering dipakai oleh Kristen, ya, apakah tidak menjadi suatu permasalahan? Imam Hanafi mengatakan apa? Jikalau kamu serupa dengan satu kaum, maka kamu sudah menjadi kaum itu. Benar gak, Ustaz? Ustaz ingin mendakwakan kepada orang Kristen, dia menggunakan kata-kata dan kalimat tata bahasa terkait Kristen, orang Kristen. Kata teofani ini kan biasa digunakan oleh orang Kristen. Jadi dia mendakwakan menggunakan kata-kata dari Kristen, dari kafir. Maka Imam Hanafi mengatakan, jikalau kamu serupa dengan satu kaum, maka kamu sudah menjadi kaum itu. Ustaz, syahadat ulang, Ustaz. Syahadat ulang, Ustaz. Syahadat ulang, Ustaz. Bahaya ini kau, Ustaz. Kalau kayak gini kau bisa dipanggil sama NU. Kau mendakwakan menggunakan istilah-istilah Kristen, istilah-istilah kafir gitu kan. Ya, wah bahaya, disadatkan ulang ini, bahaya ini ya. Ya poin berikutnya, Ustaz. Ya, kamu mengatakan terkait eksistensi Kristus. Makanya saya bilang, pelajari kristologi dengan baik. Kalau bicara kristologi berarti bicara tentang Kristus dalam kekekalan masa lampau dan Kristus dalam eksistensi inkarnasinya. Ya. Nah sekarang gini, apakah Kristus sudah ada dalam kekekalan masa lampau? Sebagai bukti dia maha kasih, maha adil, ada. Kristus eksistensi dalam nubuatannya, itu pertama. Ketika berkata Kristus eksistensi dalam nubuatannya, di mana dia eksistensi dalam nubuatannya? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dijanjikannya lah juru selamat yang dikatakan sebagai Immanuel, dikatakan sebagai Mesias, dikatakan sebagai Kristus. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, Yesaya 7 ayat 14, Kitab Taurat Nevim Ketubim itu ada, Mazmur 22, Yesaya 53, itu eksistensi dalam nubuatannya. Kemudian eksistensi dalam pekerjaannya. Poin kedua. Kristus eksistensi dalam pekerjaannya. Dialah yang membebaskan sebagai pribadi kedua yang teofani yang tadi Ustadz omong tadi. Pribadi kedua yang menyelamatkan, membebaskan manusia dari belenggu dosa. Mana datanya? Nih, Kejadian Taurat 24 ayat 7. Dia ini pribadi pertama juga akan mengutus malaikatnya yang berjalan di depanmu. Malaikat ini siapa? Malaikat ini dikatakan dipanggil dalam Kejadian 16 ayat 13 oleh Hagar, dipanggil sebagai apa? Dipanggil sebagai Tuhan, El Roi.
Lalu malaikat ini juga dipanggil sebagai apa? Sebagai Tuhan. Inilah makanya saya bilang, hanya orang Kristen yang sanggup menjelaskan tentang teofani. Jadi ketika Ustadz ingin mendakwa tentang Islam, tapi menggunakan istilah-istilah Kristen, ya maka patutlah pertanyakan, Pak Ustadz, apakah perlu disyahadatkan ulang? Ya, serupa dengan suatu kaum. Iya. Ya. Jadi kalau mau menjelaskan tentang teofani, di mana berarti Musa itu bertemu dengan siapa di situ? Dengan Allah. Mana buktinya kalau Musa bertemu dengan Allah yang ada dalam Al-Quran? Pak Ustadz saja tidak sanggup menunjukkan, membuktikan Al-Araf 148. Ya. Terkait keadilan Allah, saya ingin tantang dan saya ingin kalian teman-teman semua, baik Islam, untuk membayangkan kalau kalender Gregorian tidak ada di dunia detik ini, menit ini, maka dunia akan kacau. Pertama. Kedua, kalian tidak terima gaji. Kalau mau terima gaji harus pakai teropong dulu. Coba bayangkan kalau nggak ada kalender Gregorian, kalian pakai teropong. Lihat, kalau bintang nggak sejajar, maka kalian tidak terima gaji. Allah adil gak itu? Pikir itu. Silakan Pak Ustadz. Ini kita berapa kali lagi Ustadz? Ya, ini aku tanggapan akhir, habis itu kamu closing. Itu. Enggak lah, kamu closing. Oh. Kamu tanggapan, kamu closing lah. Oh ya gitu. Saya kan duluan. Oke, silakan. Closingnya nggak nyebrang ya. Siap, kamu juga closing, jangan nyebrang. Silakan. Enggak. Teman-teman, paham nggak yang dijawab RK apa? Hah? Yang ditanya keadilan, dia bicara nubuatan. Habis nubuatan bicara kalender. Gak bisa jawaban, gak bisa jawab itu, gak bisa dijawab. Memang teman-teman, gugur itu, Yesus itu maha adil. Gak adil dia, Yesus itu gak adil bagi bola mata kita. Saya bertanya keadilan Yesus untuk bola mata kita. Lalu dijawab RK dengan nubuatan dan kalender. Aduh, udah ya. Itu aja pertanyaan saya bagi seluruh Kristen. Mau S3, S campur sekalipun, ya bisa nggak jawab Kristen gitu ya. Kalau Yesus itu Tuhan dan dia maha adil, maka dia akan nongol di hadapan setiap manusia. Baru bisa dibilang adil. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, setiap manusia nongol Yesus fisiknya depan mata manusia. Baru adil, disebut adil. Itu pun nggak bisa juga adil. Meskipun sama seluruh manusia. Bagaimana dengan yang buta? Ayo, nggak bisa lihat. Meskipun Yesusnya nongol di hadapan. Jadi bentuk kayak gini seperti apa Tuhannya bisa adil? Makanya sampai ku bilang, Yesus tuh digantung di langit pun tetap nggak adil dia. Karena apa? Dia bukan Tuhan, ya. Tuhan itu maha adil. Maha adil. Sekali lagi, maha adil. Kalaunya Tuhan nongol, dia disebut maha adil, maka dia harus menampakkan diri kepada seluruh manusia. Sejak Nabi Adam sampai kiamat nanti. Setiap orang tuh, dia nongolin dirinya di hadapan manusia. Baru disebut adil. Atau Tuhan yang adil itu kagak nongol sama sekali. Itu bentuk keadilan dia. Zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti nggak nongol dia. Dia hanya mengirim utusannya saja gitu. Nggak kelihatan aslinya. Itu baru Tuhan yang adil namanya. Seluruh manusia tidak ada yang dapat melihat dia. Makanya ku bilang di awal kan, dari Quran surah Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar. Dia tidak dapat dilihat dengan mata. Gitu. Makanya ku tuntut kamu, keadilan Tuhanmu mana? Bagi mata kita. Bicaranya nubuatan kalender. Aduh, berobat dulu RK, berobat ya RK ya.
Berobat dulu lah ya. Terus saya menyerupai suatu kaum, katanya saya memakai istilah teofani dari Kristen, menyerupai suatu kaum. Saya menjelaskan itu karena itu istilah yang kalian pahami, bukan menyerupai seperti kau. Kau aja yang menyerupai seperti Islam. Lihat. Tuh, pecimu kan kayak gitu. Kau menyerupai Islam. Tapi tujuannya apa? Untuk tepu-tepu. Kan gitu. Ya teman-teman, kau yang menyerupai kami. Aku enggak ada. Aku pakai dasi kupu-kupu, enggak ada. Ya, pakai jas, enggak ada aku, enggak ada pakai dasi kupu-kupu dan jas itu enggak ada saya. Atau pakai apa lagi ya teman-teman? Nggak ada saya niru Kristen ngapain. Saya lebih enak pakai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pakai gamis gitu, lebih simple juga daripada sarung tapi jadi itu saja share Kak. Sampai terakhir aku menanyakan tentang masalah ketuhanan ini, nggak bisa kamu jawab. Keadilan bagi bola mata gitu. Sedangkan pertanyaanmu ku habisin semua. Tuh. Hanya gunung aja yang nggak aku jawab. Karena apa? Melenceng dari tema. Kita bahas Tuhan, kok bahas gunung. Bahas Tuhan, bahas Nabi Muhammad. Bahas Tuhan, bahas kalender. Bahas Tuhan, bahas Romawi. Apa ya ini? Aduh kawan, berobatlah setelah ini gitu ya. Biar nyambung gitu ya. Biar nyambung gitu diskusi kita. Kayaknya kau kurang istirahat dan kurang minum obat gitu. Makanya kumat. Nah itu. Kumat gilanya. Kayak gitu. Oke, giliran saya lagi ya teman-teman semuanya. Saya closing, gak nyebrang sih. Bahas Islam aja saya ya. Oke ya teman-teman semuanya ya. Ini closing statement sama RK ya. Habis ini kita akan diskusi dengan kawan-kawan Kristen yang random yang meminta naik gitu ya. Tapi syaratnya harus open cam-nya. Kawan-kawan semuanya ya. Kita udah finish tentang masalah ketuhanan di dalam agama Islam itu ya. Jelas sejelas-jelasnya, nggak ada beda konsep. Kalau ditanya umat Islam dari golongan manapun siapa Allah, semuanya menyebut pasti Tuhan semesta alam. Nggak ada menyebut Allah itu hamba atau manusia, nggak ada. Siapa Nabi Muhammad, semuanya golongan apapun Islamnya pasti menyebut Nabi. Kita sepakat di situ, ya. Nggak ada perpecahan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang satu, gitu. Nah, kalau untuk masalah puru, cabang, itu silahkan aja kan kayak gitu. Puru atau cabang, cara memahami saja yang berbeda, cara memahami. Nah, teman-teman semuanya, ya kalau kita melihat di dalam Al-Quran itu sangat jelas gitu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Allahus Samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Ya, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Berarti bukan makhluk. Karena yang beranak itu makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dia tidak setara dengan apapun. Ya, makanya kalau kita ingin tahu Tuhan kita kayak gimana, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenali dirinya maka dia akan kenal Tuhannya. Ngapain sampai nyari gunung pecah kan gitu. Repot kali nyari Tuhan sampai nyari gunung pecah gitu. Nggak perlu repot, pandang diri kita dulu ya, dari mana diri kita berasal. Jadi seperti itu. Apakah kita ini ada, lalu siapa yang ada ini? Tuh ya sedikit ya pelajaran tasawuf ya untuk kita semuanya. Terus di dalam Quran surah Ali Imran ayat 6, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang membentuk kamu di dalam rahim ibumu, bentuk bola matamu, kan kayak gitu, bentuk tanganmu, sampai kamu dilahirkan, sampai kan ditiupkan ruh kepada kita semuanya.
Ya summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Apakah kamu masih tidak bersyukur hidup ini? Udah dihidupkan, udah tarik napas gratis. Coba kalau kita oksigen. Kalau satu hari kita bayar kepada Allah, ya, yang kita hirup tiap detik gratis ini, kalau mau hidup bayar 5 miliar sehari. Kan gitu. Udahlah, banyak-banyak bersyukur aja. Kan kayak gitu ya teman-teman semuanya. Udah pindah, di dalam Islam itu nggak ada lagi yang diragukan tentang konsep ketuhanannya. Ya, jelas Allah itu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia berbeda dengan segala sesuatu. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jadi pikirkan apa yang diciptakannya. Mari kita pikirkan kenapa langit itu bisa tinggi. Siapa yang meninggikan? Pasti ada yang melakukan. Terus bagaimana gunung itu ditegakkan? Kan kayak gitu. Pasti ada yang menciptakan. Berarti ada yang mengerjakan. Apakah bisa manusia meninggikan langit? Nggak bakal bisa. Kan seperti itu. Jadi Tuhan itu bukan seperti manusia. Makanya dikatakan laisa kamitslihi syai'. Dia beda dengan segala sesuatu. Dengan makhluknya beda. Ya teman-teman semuanya. Jadi seperti itu yang kita sampaikan kepada kawan kita agar mereka paham. Lalu di mana Allah itu adilnya? Kan Allah nggak nongol. Ya karena nggak nongol itulah bentuk keadilannya. La tudrikuhul absar. Mau lihat Allah, lihat nih ya, bulu mata aja susah dengan mata sendiri. Lihat telinga aja ya di samping mata tanpa cermin. Nggak bisa, nggak mampu mata kita. Artinya mata kita yang terbatas diciptakan. Ya, mata kita yang terbatas diciptakan. Allah nggak nongol dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, ya dia nggak nongol, itulah bentuk keadilannya kepada manusia dan kepada orang buta. Gitu. Jadi seperti itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak bisa adil, maka pasti gugur ketuhanannya. Dia memberikan semua penglihatan kepada mau Kristen, mau Islam, mau Buddha, mau Hindu, semuanya dikasih gitu ya. Itulah maha adil Tuhannya. Oke? Silakan closing. Chat start. Ya, jadi teman-teman, habis ini kita menerima juga ya untuk teman-teman Islam yang ingin naik dan diskusi dengan saya atau rasa belum puas, ya silakan naik diskusi dengan saya. Ya, silakan. Ya, silakan aja. Ya, silakan tanya iman Kristen ya. Kami juga berhak untuk menanyakan iman kalian. Ya, karena itu yang namanya dialektika. Ya, jangan berani bertanya ya berani ditanya, ya. Silakan naik ke live saya dan diskusi dengan saya. Nah, sekarang teman-teman Kristen tidak usah ragu. Kenapa saya bilang tidak usah ragu, teman-teman? Karena Kristen itu begitu jelas. Yohanes pasal 1 ayat 2, di dalam dia telah dijadikan segala sesuatu. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, yaitu firman. Dan firman itu telah menjadi manusia. Ya, apa yang dijadikan oleh firman, oleh Yesus? Segala sesuatu. Apa buktinya? Bumi yang kau tempati ini bulat. Ya, tidak datar. Jadi teman-teman Kristen, gak usah takut. Alkitab mencatat secara eksplisit kalau bumi ini bulat, diciptakan oleh dia, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Yesaya mengatakan dia yang bertahta menggunakan frasa dia. Kata ganti orang ketiga tunggal. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Yohanes 1 ayat 2. Ayat 3. Di dalam dia frasa telah dijadikan segala sesuatu. Yohanes 8 ayat 42, Yohanes 8 mengatakan apa? Yohanes 4 mengatakan apa? Akulah dia. Ya, akulah Mesias itu. Ya, akulah Tuhan itu, akulah juru selamat itu, aku yang menjadikan segala sesuatu. Apa? Ya, jadi kita bukan dalam sebuah kebimbangan dan keraguan lagi, teman-teman. Karena kita meyakini Alkitab kita menuliskan dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dan dialah yang bertahta di atas bulatan bumi. Bukan bertahta di atas datarnya bumi. Enggak. Ya.
Kita percaya, kenapa bilang ada hubungan? Kita percaya Tuhan kita adil. Adilnya dalam segi apa? Ya, dia bilang, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Zaman ini kan bicara waktu. Dan kalau berbicara waktu, berarti berbicara tentang ada tolak ukur. Tolak ukurnya apa? Kalender. Nggak nyambungnya di mana? Kalender. Kalendernya apa, teman-teman? Kalender kita jelas. Kalau nggak ada kalender Gregorian, kalian mau naik gaji, susah. Itu bukti Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita tidak perlu pakai keker-keker kalau mau terima gaji. Ya. Nah, teman-teman, ya, kita merangkum segala sesuatu. Ya, kalau berbicara tentang esensi Tuhan, berarti bicara tentang esensi dalam kemahatauan, kemahakuasaan, keberadaan Dia ketika bertemu dengan para nabi. Tentu sangat penting kalau kita membahas tentang para nabi, teman-teman. Kenapa saya bilang penting, teman-teman? Sangat penting. Ya, hubungan spiritual antara Allah dengan bangsa Israel itu lewat para nabi. Dan apa yang dilakukan oleh para nabi selalu berbasis bukti, berbasis saksi, berbasis fakta. Kalau tidak ada saksi, berarti itu bukan fakta. Nabi Musa melakukan mujizat, bukti bahwa Allah itu ada dalam Alkitab. Itu bukti. Sampai apa? Sejarah dan Alkitab itu tidak pernah terpisahkan. Karena selalu beriringan jalan. Ya, selalu beriringan jalan. Dan kita menyadari bahwa pribadi kedua itulah atau teofani Allah itulah yang menyatakan diri kepada para nabi. Sosok ilahi itu. Ya, teman-teman ya. Jadi eksistensi Kristus dalam kekekalan masa lampau kita buktikan lewat nubuatan dan lewat ya perjalanan yang dilakukan oleh bangsa Israel itu ada dengan bukti dan dalil yang kita tunjukkan. Kristus sudah ada, makanya dia bilang apa? Sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Bapamu Abraham telah melihat aku. Ada. Makanya Yohanes 17 ayat 5 mengatakan apa? Utusan yang sudah ada sebelum dunia ada. Kok utusan sudah ada sebelum dunia ada? Berbeda dengan utusan yang lain. Pada usia sekian baru menjadi nabi. Tetapi Yesus dikatakan utusan sudah ada sebelum dunia ada. Keren nggak Tuhan itu? Keren. Kenapa? Dia firman Allah yang keluar dan datang dari Allah. Firman itu adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1. Ya, jadi Tritunggal bukan berbicara tentang jumlah Allah, tetapi cara Allah menyatakan diri kepada manusia yang terbatas. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Maaf salah-salah kata Pak Ustadz dan teman-teman. Oke, thank you atas diskusinya ya RK. Oke. Nanti kita bisa diskusi Thank lagi you, Pak Ustadz. di lain waktu. Thank you. Nanti ada Selamat WA kan, malam. saya bisa WA Pak Ustadz ya. Oke. Maaf ya Pak Ustadz ya kalau salah-salah kata ya Ustadz ya. Sama juga. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Oke ya. Selamat malam. Oke.